Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai muslim pasti mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang paling istimewa karena diutus sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Syariatnya ditujukan bagi seluruh umat jin dan manusia, tidak seperti para nabi dan rasul terdahulu yang diutus hanya bagi umatnya. Selanjutnya, mari kita mencari tahu apa saja misi dakwah beliau dan bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akidah dan akhlak manusia, mulai dari Jazirah Arab hingga ke seluruh dunia. Pertanyaannya, bagaimanakah kondisi masyarakat Arab pada saat itu? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab adalah penyembah berhala dan memiliki berbagai perangai-perangai buruk. Namun, sebenarnya jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab adalah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah penyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, risalah ketauhidan terputus, yang akhirnya penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah terjadi. Penyimpangan yang paling besar yang tercatat dalam sejarah adalah ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay pergi ke Syam. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Makkah pada umumnya, maka Amir bin Lu'ay tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya. Setelah pulang dari Syam, Amir bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikot untuk kenang-kenangan dan dibawa ke Makkah, kemudian diletakkan berdekatan dengan Ka'bah. Berhala yang dibawa oleh Amir itu diberi nama Hubal. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana yang dipelajari di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwasanya berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Selain berhala satu itu, dibuatlah berhala-berhala yang lain, sehingga mencapai 360 buah berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Pada saat musim haji yang dilakukan sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim, para penduduk Jazirah Arab berziarah ke kota Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya-tanya tentang alasan menyembah berhala. Karena terlihat menarik, akhirnya mereka pun ikut menyembah berhala-berhala tersebut. Dan pada akhirnya menyebarlah akidah-akidah menyimpang ke seluruh Jazirah Arab. Mereka menyembah berhala tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, berdiam di sisi berhala untuk mendapatkan perlindungan dari berhala. Yang kedua, ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada berhala dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika mereka menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala tersebut. Selain kepercayaan terhadap berhala-berhala tersebut, di Jazirah Arab juga terdapat agama dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Di antaranya,
Yahudi yang tersebar di selatan Kanaan, Palestina. Selanjutnya Nasrani dianut oleh Bani Taghlib dan Bani Ta'i yang tersebar di Ghassan. Majusi yaitu penyembah api tersebar di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah di Teluk Arab. Selanjutnya adalah Sibai, yaitu kepercayaan untuk menyembah bintang, bulan, dan planet-planet yang dianut oleh Khildan yang mendiami Syam dan Yaman. Ada juga penduduk Jazirah Arab yang menyembah malaikat dan jin yang dipercaya sebagai anak perempuan Tuhan. Dalam kondisi kehidupan sosial bangsa Arab, mereka memiliki sifat-sifat baik yang menjadikan mereka disegani. Di antaranya, sifat-sifat baik tersebut adalah mereka ahli dalam syair, pemberani, semangat dalam mencari nafkah, memiliki ketahanan fisik, kuat dalam daya ingat, hormat terhadap harga diri dan martabat seseorang, cinta kebebasan, loyal terhadap pimpinan, namun sederhana dan ramah. Di balik sifat-sifat baik tersebut, mereka juga memiliki sifat-sifat buruk yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Di antaranya adalah mereka gemar minum khamr sampai mabuk, suka berjudi, suka berzina, merendahkan harkat dan martabat wanita, dan adanya tradisi perbudakan. Dalam kegiatan ekonomi, mayoritas bangsa Arab bermata pencarian sebagai pedagang. Ada pula yang bertani dan berternak. Pusat perniagaan pada masa itu yang paling terkenal berada di Ukas, Mijana, dan Zulmajah. Namun, perdagangan pada saat itu dipenuhi dengan praktek riba. Dalam praktik perdagangan ini, masyarakat yang paling berpengaruh adalah penduduk Mekah, terutama adalah dari bangsa Quraisy. Selain berniaga atau berdagang, masyarakat Arab perkotaan yang dekat dengan sumber air banyak yang bertani. Orang-orang yang kaya juga banyak yang beternak, yang kemudian mempekerjakan orang lain untuk menjaga ternak mereka. Berbeda dengan suku Badui, mereka adalah nomaden atau tidak menetap karena mencari lahan hijau untuk memberi makan ternak mereka masing-masing. Tentang keadaan politik bangsa Arab, di sana banyak berdiri kerajaan-kerajaan yang silih berganti. Mulai dari Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab. Selanjutnya Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban yang memiliki rentang waktu yang sama. Selanjutnya Kerajaan Sabah yang berada di Yaman. Selanjutnya Kerajaan Himyar yang berdiri setelah Kerajaan Sabah runtuh. Kemudian ada kependudukan Romawi di Yaman yang kemudian diambil oleh orang-orang Persia. Kemudian ada Kerajaan Hirah. Sejarah keamiran Hirah ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh Jazirah Arab. Selanjutnya ada Kerajaan Ghassan yang berada di Syam, dan selanjutnya adalah Kerajaan Hijaz atau daerah Hijaz.
Hijaz ini berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal ini dikarenakan letak geografis dan negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting di daerah Hijaz ini adalah Mekah, yaitu tempat keberadaan Ka'bah. Pada awalnya, Makkah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan berkuasa di Makkah selama 300 tahun. Pada abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Makkah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Makkah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy untuk mengurus Makkah dan mengamankan para peziarah yang datang ke Makkah. Suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu 1. Hijabah, yaitu penjaga kunci Ka'bah. Yang kedua, Siqayah, penjaga air minum Zam-Zam. Yang ketiga, Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. 4. Sifaroh, penguasa usaha negeri atau duta. 5. Liwa atau jabatan ketentaraan. 6. Rifadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. 7. Nadwa atau jabatan ketua dewan. 8. Haiman, pengurus balai musyawarah. 9. Khazina, jabatan administrasi keuangan. Yang ke-10, Azlim, yaitu penjaga panah peramal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.